Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Selasa hingga Jumat. Namun kali ini karena kemarin libur, ya, 2 kali libur. Nah, berarti sekarang kita tidak bahas tafsir dulu ya, tanggung. Kita bahas kitab Fathur Rabbani. Mudah-mudahan disetujui. Nah, begitu kan ya. Kita akan bahas kitab Fathur Rabbani halaman 209. Nah, ini. Halaman 209, kitab Fathur Rabbani ya. Nanti kita akan belajar di Yahulamu. Nah, yang ini ya. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu. Alhamdulillah sudah hadir Pak Muhammad Malaysia. Masya Allah. Sehat Pak Muhammad. Kang Akung tadi dari awal sudah hadir. Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat Kang Akung. Pak Supri juga sudah kelihatan. Alhamdulillah. Pak Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Dengan love-nya 3. Sehat Pak Muhammad. Masya Allah. Luar biasa. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Kemudian Bu Wiwin Hidayati. Sudah kelihatan. Sang ceria kita dari Tasik. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Semuanya sehat walafiat. Begitu. Pak Sam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Siapa ini? Siapa ini ya? Ada kelewat namanya nih. Bu Win Hidayati, terima kasih banyak. Pak Supri, Assalamualaikum Pak Ustadz. Sehat selalu, Alhamdulillah. Pak Tafsir, waduh, dari mana aja nih Pak Tafsir nih. Kang Dendo, Assalamualaikum Yai, dan teman-teman semua. Barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah Kang Dendo. Waalaikumsalam warahmatullah. Mas Nizar, Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana Mas Nizar, sehat selalu ya Mas ya. Pak Sam, terima kasih banyak. Semoga berkah selalu ya. Nok Musna juga sudah kelihatan ini ya. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Semuanya sehat. Oke, Mas Nizar, terima kasih. Gimana Pak Supri? Sehat selalu Pak Supri ya. Pak Muhammad, Kang Akung, Kang Dendo, mudah-mudahan sehat. Nok Musna, Assalamualaikum, izin ikut ngaji ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Mbak Justina, gimana nih Mbak Justina Sakri? Sehat selalu ya Mbak Yus ya. Mudah-mudahan Mbak Yus selalu sehat ya. Sehingga bisa istiqomah mengikuti pengajian ini. Bu Mimi juga sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana nih Bu Mimi? Sehat selalu ya Bu ya. Ayo yang belum kesapa diulang lagi ya. Biar terasa dekat tuh begitu kan ya. Gimana sinyalnya bagus? Tulisannya jelas? Ya mudah-mudahan bagus dan jelas begitu ya. Anak pelaut juga mudah-mudahan bisa hadir. Pak Bahrudin mana nih Pak Bahrudin, Mas Sabarsa gitu. Pak Muhammad Ustaz juga sehat ya bersama cucu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Muhammad kemarin kena sedikit lah. Makanya tidak live ya. Alhamdulillah. Hari ini ceng hardi. Bu Mimi Karmila, Assalamualaikum Pak Ustadz. Amin. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Tony, Bu Wiwin Hidayati, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Luar biasa nih Bu Wiwin. Ternyata jam 3 sudah bangun. Luar biasa. Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu. Nok Musna, hari ini ngajinya kitab apa ya? Kitabnya Fathur Rabbani aja ya, karena tanggung ya. Kemudian siapa tadi? Assalamualaikum. Siapa tadi ya? Waduh kelewat. Bang Qadir, Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullah.
Wiwin atur nuhun semalam pasti dipakai namanya. Masya Allah, mudah-mudahan kepake namanya ya. Masya Allah. Ternyata dapet juga, Bu. Bu Siti, Assalamualaikum. Pasuruan, isi absen Yai. Siap, Bu Siti, sehat selalu Bu Siti ya. Absennya sudah diisi ya. Bu Siti Islamia, Assalamualaikum. Pasuruan, isi absen Yai. Siap. Kemudian siapa nih? Siapa nih? Bu Winidayati, kepake banget. Akan diingat selalu. Subhan. Semoga cucunya menjadi pejuang Islami yang soleh. Masya Allah. Gitu ya, Bu. Bu Wiwin dapat cucu baru. Nih, saudara-saudara. Kemudian siapa nih? Pak Naji Umar, Madura hadir. Alhamdulillah. Pak Umar Fauzi juga Alhamdulillah nyimak Yai. Alhamdulillah. Bu Wiwin Hidayati. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Pak Hadi Waluyo, Assalamualaikum Yai, hadir, siap. Kemudian Abdul siapa nih? Mustafa ya. Aduh, tulisannya kecil nih. Kitabnya Fathur Rabbani. Nyimak Yai. Waduh, siapa ini namanya udah kelewat nih. Boleh diulang ya. Kitabnya Fathur Rabbani ya. Pak Haji Umar, Jumat berkah. Mohon doanya Pak Yai. Mangga, mudah-mudahan Pak Haji Umar sehat selalu, berkah rizkinya, berkah umurnya, murah rizkinya, dan banyak sodakoh. Gitu Pak Haji Umar ya. Mudah-mudahan cocok doanya Pak Haji. Bu Winidayati, nama yang indah, seindah yang memberi. Subhanallah. Luar biasa nih. Masya Allah, mudah-mudahan begitulah Bu Win ya. Mudah-mudahan nih. Apa namanya, indah akhlaknya nantinya begitu. Pak Haji Umar, amin. N-nya banyak banget Pak Haji. Pak Barudin Rina juga sudah kelihatan ya. Pak Ilham, ayo Pak Ilham gabung. Pak Barudin, kita mau mulai nih ya. Bu ini Dayati cocok, anak saya setuju. Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya Bu ya. Insya Allah itu baik Bu. Masya Allah. Pak Bahrudin, Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullah. Mana nih sang dermawan kita ini? Sepertinya lagi sibuk Kang Dendo. Masa Barsa belum kelihatan ya. Marlis. Bu Marlis gitu ya. Mbak Marlis, ini kitabnya Fathur Rabbani. Bu Marlis ya. Mbak Marlis. Marlisa gitu ya bacanya ya. Apa sih bacanya? Yuk kita mulai ya. Kita coba dari sini ya. Nah, halamannya 209. 209 kita mulai dari ya hulamu. Ya. Marlis ya, siap. Mbak Marlis, sehat selalu Mbak Marlis ya. Mudah-mudahan sehat selalu Mbak Marlis. MH Faiz Hashim. Itu ya, MH Faiz Hashim. Fathur Rabbani, Abdul Qadir, siap. Mas Ari Kempes, Kalteng, mampir, siap. Kalimantan Tengah, mampir. Kalau Pak Bahrudin, Kalimantan mana nih? Barat ya. Pak Hamid 60 juga sudah hadir. Jempol sehat, mohon bergabung. Siap Pak Hamid. Ya, Ustadz Azari belum kelihatan nih Pak Hamid nih. Siap ya, kita mulai ya. Kang Akung, siap bergabung. Siap Kang Akung. Kita doa dulu, diawali dengan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Munadi akhira. Assalamualaikum Ustaz Bu Hajahani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Malia juga sudah hadir. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kang Akung menyusul. Assalamualaikum Yai. Sehat selalu Yai. Alhamdulillah. Sudah sehat. Kemudian Pak Indra. Pak Indra Putra.
Pak Indra Putra Jamitan. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Indra ya. Mudah-mudahan istiqomah. Oke. Hansa Indo. Oh tadi Pak Mas apa Pak ini? Hansa Indo. Sampai bab apa ya? Ini sedikit kok kita ya. Kita lumayan ada waktu sedikit. Mudah-mudahan manfaat gitu. ABDSS juga hadir. Assalamualaikum Yai Sidoarjo hadir Yai. Alhamdulillah. Lama nih nggak sapa beliau ya. Oke. Kang Abdul Papua juga hadir. Alhamdulillah. Kang Abdul gimana Kang Abdul? Sehat selalu Kang Abdul ya. Assalamualaikum Yaiku. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah Kang Abdul ya. Mudah-mudahan Kang Abdul juga baik. Begitu sehat. Begitu Kang Abdul ya. Berkah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gulamu. Ya-nya huruf nida, gulamu munada mabni doma. Kaifa isim istifham. Kaifa isim istifham kalau di awal bisa menjadi hal, bisa juga menjadi maf'ul bih. Nah, tergantung dia jadi objek apa keterangan keadaan begitu ya. Kita lihat depannya. Ini la-nya adalah la nafi. Ya, kalau la nafi ketemu fi'il mudhari tidak mempengaruhi apapun. Kebetulan di sini fi'il mudhari'nya bersambung ya. Bersambung dengan nun wikoyah. Nah, betul ya. Nah, ini tulisannya kecil ini. Ya. Tuhib buni gitu ya. Tuhib buni kelihatan nggak tulisannya? Nah, saya geser Pak Supri kelihatan Pak. Abauji belum kelihatan ya Pak Supri. Aljili 21 sepertinya sudah kelihatan nih. Beliau lama nih nggak mampir-mampir nih. Masya Allah. Bu Maisaro An-Najah juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Moga selalu sehat. Alhamdulillah Bu Mai. Sehat selalu Bu. Jadi laknya nafi tuhibbu fi'il mudhari dengan fa'ilnya anta. Nunya wikoyah, iya-nya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Pak Mus juga sudah hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum hadir Yai. Alhamdulillah. Pak Supri, jelas Pak Ustadz, Alhamdulillah. Suaranya jelas nggak Pak Supri? Kemudian Abang, apa ini? Abang siapa nih? Aduh tulisannya. Nah gini. Abang Zaid. Abang Zaid, oke. Kitabnya Fathur Rabbani, Kang Akung. Abang Zaid, mudah-mudahan istiqomah. Pak Mister, Lanafi, ya betul. Pak Supri jelas. Abah Oji, alhamdulillah beliau hadir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Abah ya. Mudah-mudahan Abah semakin sehat, Bah. Saya senang lihat Abah sehat. Kang Akung halaman 209, Kang Akung. Halaman 209. Bang Zaid 83, karya siapa? Karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Abah Oji amin, Kang Akung baik Yai. Jadi halaman 209 itu Bu Haji Hani ya, mudah-mudahan ketemu. Oke ya. Mbak Ella Badri tadi sepertinya sudah hadir ya Mbak Ella ya. Gimana Mbak Ella, sehat Mbak Ella? Abang Zaid terima kasih informasinya. Alhamdulillah. Pak Hamid 60, yang kuning 183. Masya Allah. Sudah langsung ketemu Pak Hamid ya. Mas, padahal saya belum nyebut majelisnya, luar biasa nih. Pak Barudin ketemu nggak Pak Barudin? Nah, ini majelisnya itu majelis 54. Ya, majelis 54. Jadi kalau yang belum ketemu boleh dilihat majelisnya 54 ya. Kemudian siapa ini? Bang apa nih? Wicaksono. Bang Balu Wicaksono. Bisa privat, boleh hubungi admin. Ya, Mbak Sopikul, Mas Bowo, alhamdulillah bisa hadir ya Mas Bowo. Mbak Ella Badri, alhamdulillah. Oke, sehat selalu ya Mbak Ella ya. Pak Mister, babnya majelis ya pakainya ya, majelisnya 54. Ya. Ahza, ya Allah, ramaikan usaha saya. Ya, saya doakan mudah-mudahan ramai gitu. Mas Sabarsa 78, alhamdulillah sudah hadir juga dengan love-nya 3. Semoga semakin sehat Mas Sabarsa ya.
Pak Rahman, Assalamualaikum. Pangarsa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahman lama nih baru hadir lagi nih. Yuk kita mulai. Azhar Abdullah juga hadir, Alhamdulillah. Pak Tani, Thailand, Alhamdulillah. Sehat selalu ya Azhar Abdullah ya. Assalamualaikum Azhar Abdullah, mudah-mudahan sehat selalu ya. Kita mulai ya. Jadi kaifa ini adalah isim istifham. Kalau di awal itu bisa menjadi maf'ul bih, bisa juga menjadi hal ya. Oke, Mas Sabarsa halaman 209 Mas. Fathur Rabbani 209 ya. Laknya nafi. Tuhibbu fi'il mudhari mazid satu, ahabba yuhibbu. Kalau domirnya anta menjadi tuhibbu. Nunya wikoyah, ianya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Domir mutasil ketika nempel ke fi'il dia menjadi maf'ul bih. Bagaimana engkau tidak menyukai aku? Nah, itu Allah yang bilang ya. Bagaimana engkau tidak menyukai aku? Nah, begitu Kang Dendo. Gimana ceritanya begitu kan ya. Teh Mimin alhamdulillah hadir juga, Masya Allah. Gimana Teh, sehat selalu ya Teh ya, mudah-mudahan Teh Mimin selalu sehat dan berkah. Pak Muhammad Ustadz sapa-sapa nyebut nama-nama udah tenang hati, Masya Allah, luar biasa nih Pak Muhammad nih, Masya Allah. Sehat selalu Pak Muhammad ya, selalu di hatiku. Nah begitu. Ya oke. Okay. Kemudian siapa ini? NSM Mutakin. Kitabnya Fathur Rabbani. Telat Yai, maaf. Aduh, dari mana nih Teh Mim ini? Sepertinya mulai banyak tamu beliau. Halaman 209. 209 Teh. Fathur Rabbani halaman 209 ada ya hulamu. Kaifa la tuhibbuni. Nah, begitu. Kang Akung, terima kasih. Ya. Bagaimana engkau tidak menyukai aku, kata Allah. Nah, gimana ceritanya kok Allah ngomong begitu ya? Yang kemarin itu loh. Ya, ketika kita dipilihkan oleh Allah dengan sesuatu keadaan atau pemberian, lalu 5 hal yang membuat orang itu menolak, orang itu membenci dengan pilihan Allah. Aslinya diri kita itu menerima apapun yang diberi oleh Allah. Cuman 5 hal ini yang mempengaruhi diri kita. Sehingga diri kita membenci dengan pilihan Allah. Siapa itu? Yang pertama adalah nafsumu. Yang kedua keinginanmu. Yang ketiga watakmu. Yang keempat setanmu. Dan yang kelima adalah teman burukmu. 5 ini yang selalu membenci pilihan Allah. Ya, makanya diperintahkan untuk la tuwafiqhum. Tidak menyetujui mereka. Itu perintahnya. Apa yang diperintah? Isma. Kita diperintah untuk mendengarkan apa kata hati dan apa kata nurani. Apa kata hati dan apa kata batin kita. Itu yang wajib didengarkan. Jangan dengarkan yang 5 itu. Ya, karena yang 5 selalu membenci pilihan Allah. Makanya di sini ditanyakan, kaifa la tuhibbuni? Bagaimana engkau tidak menyukai aku? Wa ana uriduka laka lali. Nah, ini subhanallah ya. Wa ana uriduka laka lali. Begitu Bu Wiwin, Masya Allah. Gimana keadaan Bu Win hari ini? Disukai atau tidak disukai? Itu pilihan Allah. Ya. Jadi untuk mengetahui kapan, mana pilihan Allah adalah kondisi saat ini. Yang dimiliki saat ini. Itulah yang disebut pilihan Allah. Ketika Allah telah memilih dan diberikan kepada kita, Allah bertanya, kaifa la tuhibbuni? Begitu Kang Dendo. Kalau Kang Dindo hari ini masih rasa sakit, itulah kondisi pilihan Allah. Bu Wini Dayati, iya Pak Ustadz, amin. Semoga disukai, Masya Allah. Gitu Kang Dindo. Ya. Kalau keadaan kita hari ini adalah sakit, itulah pilihan Allah. Wajib kita sukai.
Jangan sekali-kali membencinya. Karena ketika kita membencinya, 5 hal sudah mempengaruhi diri kita. Nah, begitu kira-kira. Bu Irma Siti 722. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Ahmad Rifai, maaf telat yaiku. Semoga semakin sejahtera. Amin. Amin Pak Ahmad Rifai. Itulah doa Pak Ahmad Rifai kepada saya. Teh Mimin, Tacan Pendak Yai halaman berapa? 209. Nanti ada di paragraf yang kedua. Ini. Halamannya 209 nih Teh Mimin. Tuh, 209 Teh. Mbak Uti Janiwa juga sudah hadir. Pak Wendy juga hadir. Alhamdulillah. Si cantik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga sehat selalu penuh berkah. Amin. Si cantik doanya. Mudah-mudahan secantik hatinya. Subhanallah. Akun pes baru. Kitab apa Ustadz? Kitabnya Fathur Rabbani. Gimana Teh Mimin? Sudah ketemu? Pak Diwaluya mohon ulang Yai yang 5 tadi. Oh. Kenapa Pak? Pak Diwaluyo, yang 5 itu yang mempengaruhi diri kita sehingga diri kita selalu membenci dengan pilihan Allah. Siapa itu yang 5? Yang pertama adalah nafsumu. Sudah soalnya kemarin yang halaman 213 belum selesai. Oh ya gitu. Biasa gayanya Ustadz Sugi pindah-pindah gitu Teh Mimin. Ya. Siapa nih? Zakiuddin. Zakiuddin apa? Zaludin. Oh, Zaludin 123 ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kitab apa yang sedang dikaji? Terima kasih. Kitabnya Fathur Rabbani. Ini siapa nih? Waduh, ini namanya siapa ini? Lanjut. Oke, Mas Iwan, kitabnya Fathur Rabbani, Mas Iwan. Biasa Yai masih belum konsen. Oh begitu. Ya, jadi yang pertama adalah nafsumu. Itu yang mempengaruhi kita sehingga kita tidak cocok, benci dengan pilihan Allah. Yang kedua adalah keinginanmu. Yang ketiga adalah watakmu. Yang keempat adalah setanmu. Dan yang kelima adalah teman burukmu. 5 hal yang mempengaruhi diri kita sehingga diri kita tidak cocok. Tidak suka, membenci dengan pilihan Allah. Nah, makanya di sini Allah bertanya, kaifala tuhibbuni? Bagaimana engkau tidak menyukai aku, kata Allah. Wa ana uriduka laka la li. Oh, Masya Allah. Wawunya adalah haliyah, ananya domir munfasil. Kalau di awal dia menjadi mubtada. Uridu fi'il mudhari dengan fa'ilnya ana. Kaknya domir muttasil sebagai maf'ul bih. La huruf cer, kak domir muttasil sebagai majrur. La adalah huruf nafi. Li huruf cer, iya-nya domir muttasil sebagai majrur. Uriduka laka la li adalah khobar dari lafad ana. Begitu Mbak Elaniawa. Assalamualaikum. Ngapunten telatan. Gak apa-apa, tenang aja. Kemudian Pak Nasir, keren Pak. Masya Allah, terima kasih Pak Nasir. Kemudian Pak Muhsin Alatas, katanya kalau sakit bukan dari Allah Yai. Karena Allah maha pengasih, maha penyayang. Betul. Sakit itu dari Allah. Bukan tidak dari Allah. Tanda kasih sayangnya sehingga dibikin sakit. Agar dia baik. Begitu Pak. Ya. Cuman ada penyebabnya gitu Pak. Nah penyebabnya itu dari diri kita. Begitu Pak. Kenapa orang itu sakit? Kemungkinannya yang pertama karena dosa yang dilakukan. Untuk menggugurkan dosanya sehingga Allah beri sakit di dunia. Itu tanda kasih sayangnya Allah. Daripada disiksa di akhirat, mendingan di dunia. Kalau di dunia dibatasi dengan umur begitu Pak. Selesai. Begitu. Ya. Ada juga yang kedua, sakitnya seseorang karena ujian untuk meningkatkan keimanannya.
kedudukannya di sisi Allah, berarti dia orang baik. Orang baik bisa sakit, orang durhaka pun bisa sakit. Tapi beda cerita, begitu Pak. Jadi ternyata sakit pun tanda kasih sayangnya Allah. Begitu Pak. Dan Allah itu Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana. Nah begitu. Jadi ketika kondisi kita hari ini sakit seperti Kang Dendo kemarin ya. Udah sehat Kang Dendo? Masya Allah kok bisa kompakan gitu Kang Dendo. Nah begitu ya. Oke. Wa ana uridu kalaka lali, begitu Bu Wiwin. Nah itu wawonya adalah haliyah. Begitu. M Tulus 878. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Umu Ihsan, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Haja. Sehat Bu Haja. Pak Mahmud Al-Banjari. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dendo, alhamdulillah mendingan Yai. Insya Allah setelah ini mudah-mudahan Allah beri kesehatan yang sempurna. Begitu Kang Dendo. Umu Ihsan terima kasih, semoga berkah. Bu Maimunah 4094. Siap Bu Mai, terima kasih. Kang Dendo walaupun belum 100% siap. Begitulah Kang Dendo. Kang Akung amin. Umu Ihsan alhamdulillah. M Tulus 878. Kalau orang baik sakitnya gimana Ustadz? Ujian untuk meningkatkan kedudukannya di sisi Allah dan di sisi manusia. Begitu. Tapi kalau orang maksiat, ahli maksiat, itu sakitnya adalah peringatan agar dia tidak bermaksiat atau menggugurkan dosa-dosanya. Begitu ya. Mudah-mudahan kita bisa mensikapinya dengan baik. Ya. Oke. Jadi wa ana uridu kalaka lali. Sedangkan aku, kata Allah, uriduka, aku menginginkan apa yang diberikan kepadamu, maksudnya begitu ya. Laka bermanfaat untukmu, la li, bukan untukku. Allah tuh nggak butuh kita. Jadi ketika Allah memberi sesuatu cocok atau tidak cocok, itu manfaatnya adalah untukmu, kata Allah. La li, bukan untukku. Gitu. Pasti Allah punya rencana yang baik untuk dirimu. Bukan untuk aku. Karena Allah tidak membutuhkan kita. Hanya kitalah yang butuh Allah. Begitu. Jadi kenapa engkau membenci aku? Kenapa engkau tidak menyukai aku? Kata Allah. Wa ana uriduka laka lali. Itu. Sedangkan aku menginginkan manfaat dirimu. Bukan untukku apa yang aku berikan kepadamu. Begitu maksudnya. Entah itu sakit, entah itu duitnya cekak, entah itu usahanya bangkrut. Semuanya demi kebaikan kita. Lah Ustaz, usaha bangkrut gimana baiknya? Bisa baik. Ya. Ketika seseorang usahanya bangkrut, itu pilihan Allah. Allah memilihnya usahanya bangkrut daripada kesehatannya yang bangkrut. Pasti lebih baik. Ada orang usahanya maju, hartanya banyak, tapi sakit-sakitan. Sehingga tidak bisa menikmati hartanya. Ya, ada juga yang dibangkrutkan oleh Allah dan dia sehat. Ya, ada juga keduanya. Yang dibangkrutkan, ia sakit. Nah, itu. Ingat materi yang kemarin. Kenapa Allah menguji demikian? Innama yubayyinu. Aduh, bentar nih. Innama yubayyinul abdu indal ikhtibar. Gitu. Jadi kenapa Allah beri sesuatu yang sifatnya ujian? Innama yubayyinul abdu indal ikhtibari. Sesungguhnya hanya seorang hamba akan menjadi jelas indal ikhtibari ketika mendapat ujian. Itu. Jadi ketika kita mendapat ujian,
itu akan jelaslah kita hamba siapa kita ini. Hamba Allah atau hamba hawa nafsu. Itu. Jadi Allah ingin mengetahui diri kita itu hamba siapa. Makanya mengujinya. Innama yubayyinul abdu indal ikhtibari. Materi yang kemarin itu. Ya. Mudah-mudahan kita bisa memahami. Ya. Siapa ini? Pak Muhammad, apapun kondisi saat itu adalah terbaik baginya. Ya Ustaz. Betul Pak Muhammad. Nah, seperti kemarin. Pak Muhammad, istrinya naik kereta. Kemudian insiden terjadi. Tapi saya lihat Pak Muhammad begitu tangguh, teguh, kokoh, tetap mengaji. Nah itu berarti wa anta sabitun. Engkau tetap. Ya. Engkau tetap. Ya. Itulah yang disebut orang yang mencintai Allah. Ketika dalam kondisi baik-baik saja, tetap mencintai Allah, Allah perlu menguji. Bagaimana kalau keadaannya tidak baik-baik saja? Apakah dia tetap mencintai Allah? Itulah gunanya innama yubayyinul abdu indal ikhtibar. Nah begitu. Nah gimana sekarang keadaan istri Pak Muhammad? Mudah-mudahan sudah baik-baik ya. Masya Allah. Mama Inam, Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullah. M Tulus 878 Ustadz. Kalau orang nggak pernah sholat tapi sehat terus, nah itu yang disebut istijroj. Allah beri terus. Tapi nanti suatu ketika Allah ambil paksa dengan cara mendadak. Perhatikan. Orang yang tidak bersyukur, maka Allah akan ambil secara mendadak. Maka dia putus asa. Alhamdulillah Ustaz, cuman trauma sedikit. Oh begitu, ya itulah. Jadi istrinya Pak Muhammad ini kereta yang dikendarainya insiden sedikit ya. Alhamdulillah tidak apa-apa. Tukang bubur, Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah tanda-tanda perbedaan sakit atau beberapa perkara yang membedakan antara azab atau ada? Ada dan sangat jelas Pak. Kalau itu ujian, mulut kita tidak mengeluh. Tapi kalau itu azab, mulut kita akan selalu berkoar-koar. Tidak menerima dengan cobaan itu. Itu cirinya. Jadi kalau kita diuji oleh Allah dengan apapun, lalu kita mulutnya selalu tetap memuji Allah. Tidak mengeluh. Tidak marah-marah. Itu tandanya bahwa itu ujian, bukan peringatan. Bukan penggugur dosa. Begitu ya. Itu. Kereta itu mobil ya, betul. Kalau di Malaysia disebutnya kereta. Siap Teh Mimin. Iya, oke. Kemudian Pak Hamid 60, Pak Muhammad, jampi oke. Masya Allah. Teh Mimin nanyain tuh, apa itu Pak Cik? Katanya, Pak Muhammad. Teh Mimin ketawa, ya begitu Pak Muhammad. Kereta itu mobil, betul. Kalau di kita kereta ya yang panjang. Siap. Mbak Ila Badri, dikirain kereta api Pak Ustadz. Bukan. Kereta itu kalau Malaysia itu mobil. Begitu. Ya makanya ada mobil mereknya itu ya. Kemudian siapa ini? Pak Aan. Itu ya. Assalamualaikum Ustadz. Siapa sih? Aan Karnaman. Gitu ya. Gak jelas tulisannya saya. Iya Pak Aan lah ya, Pak Aan. Pak Abdul Hamid, Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon izin ikut ngaji, monggo. Pak Diwaluyo, kereta kalau di Sumatera sepeda. Oh iya, saya malah baru tahu. Ya, oh gitu. Tadi sepertinya ada Pak Subagio ini, ada Pak Bagio tadi itu.
Pak Abdul Hamid, Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon izin ikut ngaji monggo. Pak Anap, Assalamualaikum Pak Yai, Waalaikumsalam warahmatullahi begitu Pak Anap. Sehat selalu Pak Anap ya, mudah-mudahan. Teh Mimin, di kita mah udah miskin, sakit-sakitan banyak banget. Lanjut, gitu ya Teh ya. Mana tadi sampai mana? Mana Pak Hadi? Nah ini. Ya. Jadi sedangkan aku kata Allah, uriduka, aku menginginkan manfaat. Menginginkan manfaat untukmu, laka. Lali, bukan untukku. Jadi ketika Allah uji itu asli, makanya di sini disebut uridu. Ini jawabannya ya, uridu. Fi'il mudhari fa'ilnya ana, maka depannya dibaca maf'ul bi wa huwa mudhof. Kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi dibaca uridu manfaata ka. Nah, begitu ya. Jadi maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Aku menginginkan engkau mendapat manfaat. Jadi manfaataka ini idofa. Idofa itu kalau diartikan mempunyai 4 arti. Di antaranya itu adalah lil mulki, kepemilikan. Makanya manfaataka diartikan engkau mendapat manfaat. Itu. Jadi idofa boleh diartikan kepemilikan. Ya. Pak Tulus, Ustadz, anak suka bikin masalah terus. Itu termasuk ujian buat ayahnya Ustadz. Betul. Betul. Apapun yang terjadi di hadapan kita, itu biiznillah. Dan pasti Allah punya maksud. Begitu. Terus gimana caranya? Begitu kan Pak ya? Solusinya gimana kan? Nah, ketika anak bikin ulah terus, berarti orang tuanya harus tidak boleh bikin ulah sama ayah ibunya. Ngerti kan? Jadi ketika kita membenahi akhlak anak, benahi diri kita kepada orang tua kita. Itu mujarab. Jangan marahin anak. Jangan. Bukan itu caranya. Kenapa anak bikin ulah? Kitanya bikin ulah kepada orang tua kita. Itu. Jadi benahi diri kita. Perbaiki diri kita. Dengan orang tua kita. Maka dengan sendirinya anak kita akan menjadi baik. Tapi kalau kita selalu menyalahkan anak, anak akan semakin menjadi-jadi dan kita akan kecewa. Kenapa? Karena kita pamrih mengajarkan anak, ingin anak itu baik. Kita nggak boleh pamrih. Kita harus tulus ngajarin anak. Jangan punya keinginan anak menjadi baik. Ajarkan saja yang baik. Nanti Allah lah yang akan membuat anaknya baik. Tinggal perbaiki akhlak kita kepada orang tua kita. Insya Allah dengan sendirinya anak akan menjadi baik. Begitu Pak. Ya Pak Mahmud Al-Banjari, maaf Yai, apakah sehat juga termasuk ujian? Termasuk Pak. Ujian itu bisa sakit, bisa sehat. Kenapa sehatnya tidak digunakan untuk melakukan kebaikan? Begitu sakit teringat untuk berbuat kebaikan. Contoh, ketika kita sakit, ketika kita sehat, kita tidak pernah menyentuh tasbih. Ya kan? Begitu kita sakit, ambil tasbih untuk memujinya. Jadi sakitnya adalah lebih baik daripada sehatnya. Nah begitu, mudah-mudahan setelah sakitnya sembuh, dia akan tetap memegang tasbih dan membacanya. Begitu Pak. Ya. Fitriani Milkiwai. Assalamualaikum Ustaz, maaf telat. Ya, Mbak Fitriani. Oke. M Tulus baru pulang dari selnya apa ya? Baru pulang dari sel. Oh, sel. Kok saya bacanya sel sih? Sel. Siapa? Insya Allah. Ya, mudah-mudahan itu sekolah
sekolah yang terbaik, Pak. Insya Allah. Tinggal kitanya, Pak. Kitanya perbaiki kepada orang tua kita. Insya Allah anak akan mengikut baik. Mama Alvin, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ikutan belajar, monggo Mama Alvin. Kemana aja nih Mama Alvin? Pak Muhammad, ajar anak jadi baik. Nanti Allah akan menjadikannya baik. Masya Allah. Oke, Temis baru gabung ini, melipir dari mana ini? Malu Ustadz, telat. Awas tuh jangan melangkai itu kaki orang banyak itu. Ya Temis ya. Mama Alvin, punten Pak Ustadz, baru lewat di berandaku. Oh begitu. Kenapa nggak dicari atau? Siap Mama Alvin, mudah-mudahan istiqomah ya. Kemudian Widad, Mbak Wid. Iya, ini Mbak Wid kemarin sudah ya. Alhamdulillah. Mbak Wid gimana, sehat Mbak Wid? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Mbak Wid selalu ikut ngaji ya. Mudah-mudahan sehat selalu Mbak Wid. Mama Alvin izin follow ya Ustadz. Mangga, dengan senang hati Mama Alvin ya. Mudah-mudahan Mama Alvin bisa istiqomah begitu Mama Alvin ya. Nah, jadwal ngajinya hari Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Cuman kemarin 2 hari libur. M Tulus 878, saya ngajarnya baik-baik. Ya, sekarang ganti Pak. Di samping ngajarnya baik-baik, coba Bapak perbaiki ke orang tua kita. Entah itu orang tua asli atau mertua. Kalau sudah tidak ada, banyak-banyak mengirim Fatihah. Insya Allah Pak, ya, Insya Allah bisa dicoba Pak. Mbak Widat, Pak Yai, jadwal ngajinya jam berapa saja? Hari Selasa hingga Jumat jam 7:30 begitu. Cuman kemarin 2 hari absen, ada sesuatu hal. Mama Inam, alhamdulillah, iya pantesan dicari-cari nggak ada. Oh gitu Mama Inam, iya. Makanya Mama Ina masuk grup. Ya, jadi ada pemberitahuannya itu di grup. Gitu Mama Inam. Jadi saya bisa live atau tidak live gitu ya. Alhamdulillah hari ini sudah enak. Ya, insya Allah. Time Iswar, majelis berapa Ustadz? Majelisnya 54. Mbak Wid, amin, amin ya Rob. Terima kasih Pak Yai, alhamdulillah. Nah ini dia beliau. Ustadz Azhari Malaysia, alhamdulillah. Mama Inam, grup apa? Ya ada grup di jamaah kita gitu, jamaah TikTok. Ya, Mbak Uti Janiwa, dengan ucapan syukur alhamdulillah Mbak Uti masih punya keduanya. Alhamdulillah, itu kesempatan Mbak Uti. Kesempatan urus keduanya ya, mudah-mudahan dijadikan keberkahan. Begitu Mama Inam, kalau Mama Inam ikut gabung, tinggalkan apa? Tinggalkan kesan gitu ya. Nah itu nanti bisa dilacak oleh admin begitu. Ustadz Azhari, maaf Ustadz lewat di luar daerah. Oh begitu ya, mudah-mudahan selalu dalam keberkahan Ustadz Azhari ya. Oke. Mbak Uti Janiwa, amin ya robbal alamin. Kita lanjut ya. Nah. Jadi maksudnya Allah itu uridu manfaataka. Jadi Allah menginginkan engkau mendapat manfaat dari pemberianku, begitu, dari ujianku. Maksudnya begitu. Jadi kenapa engkau membenciku? Kenapa engkau tidak menyukaiku? Kata Allah. Begitu kan? La tuhibbuni. Kaifa la tuhibbuni? Kenapa engkau malah membenci aku? Padahal maksudku agar ada manfaat buat dirimu loh, satu. Kemudian yang kedua, watakhlisoka. Takhlis. Takhlis itu apa? Fi'il madinya apa? Fa'ala yufa'ilu taf'ilun. Khallaso yukhallisu takhlisun. Nah itu. Ya. Ini dibaca takhliso. Karena maktuf dari maktuf alainya manfaata. Apa takhlis artinya? Nol, murni, kosong, maknanya selamat. Ya, gitu ya. Nah,
Kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih karena ini idofa. Dan ingat, idofa itu mempunyai makna 4. Di antara yang 4 itu ada yang milkun, milik. Tuh, jadi maksud Allah itu apa sih? Agar, gitu kan? Agar engkau selamat. Ya. Selamat dari apa? Min huruf jar, maka depannya dibaca majrur. Yadi. Majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof. Ad-dunya. Selamat dari tangan dunia. Gitu. Selamat dari tangan dunia. Dunia yang seperti apa? Maka depan dibaca naat. Al-qatalati. Al-ghororoti. Nah, ini naat pertama dan ini naat kedua. Jadi selamat dari dunia yang bengis. Qatalati itu membunuh, bengis. Al-ghororoti. Memperdaya. Jadi orang itu kalau dititipi dunia, diberikan dunia oleh Allah, dunia itu bengis, akan membunuhmu. Yang tadinya rajin ngaji bisa nggak rajin ngaji. Yang tadinya rajin duha bisa berhenti rajin duha. Yang tadinya sodako bisa berhenti sodako. Itu pengaruh dunia. Kenapa? Dunia itu bengis. Dan dunia itu memperdaya. Memperdaya kita agar tidak ingat kepada Allah. Itu dunia. Makanya bukan kita nggak boleh punya dunia, awas. Kita diajarkan untuk zuhud. Lihat yang kemarin di Tanbihul Mukhtarin. Nah ini. Ini kita diajarkan ini. Fakulu haula'i radiyallahu anhum kanatid dunya fi aidihim la fi kulubihim. Nah, ini dari Tanbihul Mukhtarin. Fakulu haula'i. Semua mereka yang sudah mendapat label radiyallahu anhum. Orang yang sudah mendapat ridhonya Allah. Bagaimana sikapnya terhadap dunia? Kanatid dunya fi aidihim. Dunianya disimpan di tangan mereka. La fi kulubihim. Tidak di dalam hati mereka. Begitu Bu Iwin. Bu, masih ada Bu. Pak Amok, Assalamualaikum Ustadz. Kitab apa ini? Kitabnya Fathur Rabbani. Yang ini Tanbihul Mukhtarin. Ya. M Tulus Ustadz, kalau baca Al-Quran bisa, tapi kalau huruf gundul kurang. Kenapa Ustadz? Ya belajar. Ada rumus-rumusnya Pak Tulus. Ya. Jadi ini. Fakullu haulai. Kullu. Semua mereka. Radiyallahu anhum. Yang sudah mendapat ridhonya Allah. Maka sikapnya terhadap dunia itu ini. Kanat ini fi'il madi nakis. Ya. Fi'il madi nakis. Karena akhirannya tak mati, di sini ada tasdid, akhirnya dihidupkan dengan kasroh. Makanya tadi saya bacanya kanatid dunya. Jadi dunya adalah isim kana yang dirofakan dengan dhamma muqaddar fi huruf jar aidi majrur yang dijerkan dengan kasroh muqaddar wa huwa mudhof. Himnya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Fi aidihim khobar kana. Orang kalau sudah mendapat ridhonya Allah, sikapnya terhadap dunia atau penyimpanan dunia itu fi aidihim. La fi kulubihim. Tidak di dalam hati mereka. Gitu. Ya kan? Jadi bukannya kita diajarkan untuk cinta dunia. Kalau cinta dunia masuk ke hati. Ya. Masuk ke hati. Itu. Makanya apa cirinya sesuatu itu ada di hati? Adanya merasa senang, tidak adanya merasa sedih. Itu ciri sesuatu ada di hati. Itu Kang Agung. Pak Supri. Pak Mas Duki saya telat Ustadz. Bangga. Gitu. Bu Siti. Ya. Itu cirinya. Jadi kalau kita banyak duit senang. Tidak punya duit sedih. Itu cirinya duit disimpan di hati. Kalau disimpan di tangan, ada dan tidaknya itu sama.
Gitu. Karena simpennya di tangan. La fi kulubihim. Nah, jadi kullu tadi. Ingat itu. Kullu haula'i radhiyallahu anhum. Ini. Jadi mereka yang sudah mendapat ridhonya Allah, semua itu nyimpen dunia itu di tangan. Dia tidak takut kehabisan ketika dia banyak. Begitu. Kenapa? Ketika memberi, asli pemberian itu untuk dirinya. Ketika dia bersodako, pasti dibalas oleh Allah. Gitu. Iya Teh Mimin, khobarnya jar majrur. Ini khobarnya. Fi aidihim. Ya, ini khobar kanaknya. Jadi isim kanaknya adalah ad-dunya. Ini pokok kalimatnya. Ya. Ya, jadi dunia adalah di tangan mereka. Tidak di hati mereka. Nah, begitu Teh. Masya Allah ya. Jadi kita diajarkan seperti itu. Oke, balik lagi. Oke ya, bisa dipahami? Gimana suaranya ngelag atau lancar? Nah, mudah-mudahan lancar ya. Oke. Pak Haji Mamat mana nih sang dermawan kita nih? Mama Alvin, apa nih Mama Alvin tadi? Aduh nggak kebaca. Lancar ya, alhamdulillah lancar, alhamdulillah. Mama Alvin bagus lancar, alhamdulillah. Pak Mas Tuki lancar, Ustaz, alhamdulillah ya. Begitu. Oke. Kang Abdul Papua masih nggak nih Kang Abdul nih? Pak Bahrudin masih nggak nih Pak Bahrudin? Apa ini? Roy baru gabung Pak Yai, kitab apa? Kitabnya Fathur Rabbani. Pak Ai Nurdin, iya nih Pak Ai Nurdin nih. Dari mana aja nih Pak Ai? Masya Allah. Time is baru semoga, aduh kelewat time. Apa ini? Sedang apa nih? Aduh kelewat tadi siapa namanya? M Tulus. Kalau Allah ridho, gampang semuanya. Masya Allah. Kang Abdul Papua, lanjut ya Iku. Masya Allah. Oke, lanjut ya. Nah, itu. Ya, jadi begitulah dunia. Jadi kenapa Allah turunkan ujian kepada kita? Ternyata uridu manfaataka wa tahlisoka min yadid dunya al-qatalati. Ya, al-ghororati. Nah, begitu. Karena dunia itu bengis. Dunia itu memperdaya. Gitu. Ya, makanya Allah di sini akan menyelamatkan. Nih, takhliso. Takhliso itu artinya ikhlas, nol. Nol itu artinya selamat, kosong. Kosong dari pemberdaya, bukan pemberdaya ya. Tipu dayanya dunia dan bengisnya dunia itu. Ya, makanya di sini dijelaskan ila mata ta'iduna khalfaha. Ilahnya huruf cer. Mata isim istifham sebagai majrur. Ya. Ta'iduna khalfaha. Ta'iduna fi'il mudhari, fa'ilnya antum, khalfa maf'ul bi wa huwa mudhof. Haknya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Sampai kapan? Sampai kapan kalian mengejar-ngejar punggungnya dunia? Sampai kapan? Gitu. Ya. Coba lihat. Ketika kita berhadapan dengan sinar cahaya, maka bayangan kita ada di belakang. Dan ketika kita berjalan, maka bayangan itu mengikut. Bentar, verifikasi dulu. Alhamdulillah. Bu Wiwin masih Bu Wiwin, Pak Barudin. Jadi ketika kita menghadap cahaya, maka bayangan kita ada di belakang. Dan ketika kita berjalan, maka bayangan itu akan mengikut kita. Tapi kalau kita membelakangi cahaya, maka cahaya kita ada di depan. Dan kita mengejar-ngejar bayangan. Nah, di sini kata Allah, ila mata ta'iduna khalfah. Sampai kapan
kalian mengejar-ngejar punggung dunia. Karena salah nyimpen cahaya, salah menghadap gitu. Cahaya yang dimaksud adalah Allah. Kalau kita menghadap Allah, dunia akan mengikut. Tapi kalau kita membelakangi Allah, kita akan mengejar-ngejar dunia. Dan tidak pernah bisa keinjak. Bayangan itu tidak pernah bisa keinjak. Ya, begitu. Oke, Pak Bahrudin. Maka, an-qoribin. Ya. An huruf jar qoribin majrur yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Maka depannya dibaca fi'il mudhari. Nah, kira-kira kalau ini fi'il mudhari domirnya apa? Boleh komentar. Kalau ini dibaca fi'il mudhari, kira-kira domirnya apa? Ayo. Mangga komentar. Anta nokmuzna yang lain. Anta temimin, iya. Kang Akung anta. Ayo, yang lain. Ayo. Kalau ini fi'il mudhari domirnya apa? Ray, anak. Kemudian Pak Suriah, anak. Coba ini. Aduh, namanya. Susah namanya. Will, aduh. Anak itu. Anta siapa tadi? Bu Maimunah anta. Nah, Mas Indra Widodo. Hiya. Hiya temimin. Kenapa hiya? Karena dunia. Ini kembali ke sini. Ya. Jadi hiya domirnya. Aslinya bisa anta, bisa hiya. Ya, tapi yang dimaksud adalah hiya. Ya. Jadi bacanya gimana? Ini mazid berapa ini? Ayo, tebak lagi. Mazid berapa? Ayo. Hiya Pak Diwaluyo. Iya. Oke. Sampai ini anak. Buka dulu nih. Majid 2. Bab keberapa? Ayo. Nakmuzna. Bab keberapa? Ayo. Tebakan. Majid 2. Pak Indra. Oke. Majid 2. Oke. Temimin. Imam Nawawi. Assalamualaikum Pak Yai. Pak Mas Duki. Majid 2. Babnya. Bab keberapa? 4. Ifta'ala, iya. Ifta'ala yafta'ilu. Berarti bab ketiga. Kang Agung. Ifta'ala yafta'ilu. Kalau domirnya hiya, tafta'ilu. Taltafitu. Jadi taltafitu fi'il mudhari dengan domirnya hiya. Dan hiyanya menjadi fa'il kembali ke dunia. Gitu. An qoribin. Taltafitu ilaikum. Ila huruf jar, kumnya domir mutasil sebagai majrur. Sebentar lagi dunia menoleh kepada kalian. Tuh. Sebentar lagi. Dunia menoleh kalian. Terus watak tulukum, dan dunia akan membunuh kalian. Tuh. Jadi jangan deket-deket. Cukup simpen di tangan. Jangan simpen di hati. Dunia akan menoleh kalian dan akan membunuh kalian. Ingat, dunia itu bengis. Ingat, dunia itu memperdayakanmu. Ya. Nah, baru di sini. Al-haqqu azza wa jalla. Nah, awas ini. Al-haqqu mubtada yang dirofakan dengan domah. Azza wa jalla adalah kalimat i'tirodiyah. Layat ruku. Lanya nafi, yat ruku fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Nah, maka ini, ayo dibacanya apa? Ayo. Yuk, tebakan lagi. Apa bacanya? Ayo, komen. Bu Main, Pak Mahmud Al-Bandari jadi ingat makolahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa tuh Pak? Keluarkan dari hatimu ke tanganmu agar tidak berbahaya. Masya Allah. Begitu Pak Mahmud Al-Banjari, betul itu. Ayo, siapa yang bisa baca ini? Ayo, silakan komentar. Oke.
Mahabbatahu. Pak anak mahabbatahu, yang lain ayo. Yang lain boleh. Ayo. Muhibbatu, muhibbatu, ayo. Ini tulisannya mim ha ba ya ha, ya. Mama Alvin, masya Allah, tabarakallah. Pak Anab, ya, muhibbihi, yang betul adalah muhibbihi Bu Wiwin. Apa ini Bu? Muhibbihi berapa kata? Ayo tebakan dulu. Berapa kata muhibbihi? Abah Oji, muhibbihi, ya, berapa kata? Tadi Waluyo, 2 kata. Ini asalnya muhibbina. Muhibbina bentuk jama mudzakkar salim. Ya. Kenapa nunnya hilang? Karena dia jadi mudhof. Nun pada jama mudzakkar salim itu adalah pengganti tanwin. Dan mudhof tidak boleh tanwin. Jadi muhibbi maf'ul bi yang dinasabkan dengan ya karena jamak mudzakkar salim, hilang huruf nun wa huwa mudhof. Hi domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Begitu. Ya. Oke Bu Siti, benar ya. Cakduk. Benar ya. Mama Alvin, abdi menyimak sambil ilmunya Pak Ustadz. Siap. Menyimak ambil ilmunya Pak Ustadz. Siap. Gak apa-apa Mama Alvin. Nah, jadi layat ruku muhibbihi ma'ad dunya. Layat ruku muhibbihi. Jadi muhibbi maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ma'anya zorof. Kata setelah zorof mudhof ilaih. Ad-dunya mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh muqaddar. Mama Alvin, masya Allah, santri semua ini mah. Tenang Mama Alvin, nyantai, ya kan? Layat ruku muhibbihi ma'ad dunya, ini adalah khobar dari al-haqqu. Jadi Allah Azza wa Jalla itu, nah di sini tadi al-haqqu Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla, begitu Bu Wiwin, layat ruku. Dia tidak akan membiarkan muhibbihi, orang-orang yang mencintainya, ma'ad dunya, bersama dunia. Cemburu Allah. Paham? Paham tidak? Allah itu cemburu. Ketika kita mencintai Allah, maka Allah tidak suka kita bersama dunia. Layat ruku muhibbihi ma'ad dunya. Jadi kalau ada orang masih cinta dunia, belum mencintai Allah. Kenapa? Layat ruku muhibbihi ma'ad dunya. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang mencintai Allah bersama dunia. Apakah tidak boleh kaya Ustaz? Boleh. Tapi ingat, apa? Dunia itu harus di tangan, jangan di hatinya. Yang di hati cukup Allah. Tidak ada selain Allah. Makanya Allah cemburu. Layat ruku muhibbihi ma'ad dunya walalah zotin. Walaupun hanya sebentar. Itu sekelebat gitu Bu Wiwin. Sert gitu. Senang dunia. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang mencintai Allah bersama dunia. Walau sebentar. Bagaimana tindakan Allah? Ketika orang yang mencintainya bersama dunia, layak manuha alaihim. Begitu Kang Dendo. Pak Tabrani juga ternyata hadir ya. Layak manuha alaihim. Ya'manu adalah fi'il mudhari', fa'ilnya Allah. Allah tidak akan membuat rasa nyaman terhadap dunia alaihim, atas mereka. Tuh. Makanya cerita orang soleh dulu di kitab Tanwil Mukhtarin nih, yang ini kitabnya. Nah, yang kitab ini Tanwil Mukhtarin, di sana diceritakan orang soleh zaman dulu ketika tidur bersama duit itu tidak bisa merem, tidak bisa tidur. Orang soleh zaman sekarang tidak ada duit, tidak bisa tidur.
Begitu Kang Dendo, Kang Akung, Pak Muhammad, ya, Pak Hamid, gitu. Orang soleh dulu ketika malam hari bersama uang tidak bisa tidur. Orang soleh zaman sekarang ketika malam hari tidak ada uang tidak bisa tidur. Jadi sama-sama tidak bisa tidur, Bu Haji Hani. Sama-sama tidak bisa tidur, cuman kasusnya berbeda. Orang soleh dulu bersama uang tidak bisa tidur. Orang sekarang tidak bersama uang tidak bisa tidur. Ya, sama-sama soleh tuh Mimin. Bukan berarti nggak soleh ya. Sama-sama nggak bisa tidur ya. Tuh gitu. Nyambungan ya. Nah gitu. Abah Hoji, cocok nggak Bah? Pak Supri cocok nggak? Oh gitu. Iya. So, orang sekarang ya, tidak bersama uang gitu. Nggak bisa tidur malamnya. Bener kan? Bener ya Pak? Abah Hoji ya. Pak Supri cocok tuh kan. Nggak tahu Kang Dendo nih. Kang Dendo udah kelas tinggi. Mbak Ella Badri, oke. Bu Wiwin, orang soleh. Apa tuh, Bi? Aduh, kelewat, Bu. Ini siapa nih? Pak Hadi, Abah Oji, betul, betul, betul. Gitu. Pak Mahmud Al-Banjari, apa ini? Apa ini? Karena, aduh, kelewat Pak Mahmud. Asal ini siapa nih? User 275. Assalamualaikum, Ibu senang nyimak. Alhamdulillah, Ibu. Mudah-mudahan istiqomah ya, Bu. Gitu. Nok musnah. Apa nok? Oke, siap. Pak Mahmud Al-Banjari. Aduh, kelewat lagi Pak Mahmud. ABD, Mbak Ella Badri, Pak Barudin. Aduh, ini kok. Mbak Ella Badri. Nok musnah, betul katanya. Pak Diwaluyo, aku belum soleh, Yai. Ayo lanjut. Lanjut ya. Putra Berkah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahmud, karena orang sekarang makomnya supermarket, Yai. Oh begitu. Pak Mahmud ayah-ayah wah. Oke, Pak Muhsin Alatas. Apa nih? Lahdotin kenapa ngejer? Nah itu. Kenapa? Ya, karena kita ngambilnya dari mana nih Pak? Dari ma'adunnya. Ya, ma'adunnya. Jadi lanya itu lanya zaidah. Begitu Pak. Lanya zaidah. Ya. La zaidah, jadi lahdotinnya jadi maktuf. Begitu. Maktuf alainya ada di dunia. Ya, jadi lanya zaidah. Memperkuat. Gitu ya. Oke. Jadi walaupun sebentar gitu. Jadi tidak terlintas. Oke, lanjut berikutnya mana? Nah, jadi Allah akan membuat tidak nyaman terhadap dunia atas mereka. Gitu. Walayatsurkuhum ma'aha. Dan Allah tidak membiarkan mereka bersama dunia. Siapa merekanya? Orang yang mencintai Allah. Walayatsurku. Yatsurku fi'il mudhari fa'ilnya huwa. Dan Allah tidak membiarkan hum maf'ul bih. Mereka ma'aha. Ma'adzorof makan. Keterangan tempat. Haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi Allah tidak membiarkan mereka bersama dunia. Wala ma'a ghairihi. Dan pula bersama selain Allah. Itu Allah cemburu itu artinya. Ya, kenapa kita tidak merasa bahwa Allah itu mencintai kita? Ya, itu. Kita tidak merasa itu. Bahwa Allah itu mencintai kita. Nah, begitu saja ya. Mudah-mudahan manfaat begitu ya. Begitu Mbak Ella, Pak Bahrudin, Pak Sabarsa. Mana nih Pak Sabarsa? Pak Haji Mamat mana nih? Hadir gak hari ini Pak Haji Mamat? Kok saya belum sapa beliau ya. Sang dermawan kita. Pak Subagio mana nih Pak Subagio? Kang Dendo, mana suaranya Kang Dendo? Biar cepat sembuh Kang Dendo.
ya. Pemesaru Anaja, amin. Ya. Pak Abdul Hamid, amin Pak Ustadz. Ya. Cukup hari ini, Kang Dendo, amin Yai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lekas membaik ya. Gitu. KW tepat. Apa itu? KW tepat. Apa itu? Ya, la zaidah itu fungsinya hanya untuk menguatkan. Gitu. Jadi tidak diartikan teh. Makanya tadi sebentar lah. Zo itu kan sebentar, bukan tidak sebentar. Jadi sebentar. Jadi walaupun sebentar, begitu kan? Jadi la-nya itu zaidah. Tidak diartikan hanya untuk litakidi, untuk menguatkan. Mas Imam Nawawi, semoga berkah ilmunya hari ini. Amin. Kang Akung, ya mudah-mudahan. Kang Dendo main bola lagi. Masya Allah. Sang MC kita. Mbak Uti Janiwa. Sehat selalu Mbak Uti ya. Umu Isan, alhamdulillah. Monggo, mudah-mudahan sehat selalu ya. Bu Haja Iis. Oke. Aba Oji atur nuwun. Kita tutup dengan doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Makasih. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Bu Wiwin hatur nuhun ya. Mudah-mudahan diberikan keberkahan untuk cucunya Bu Wiwin ya. Mbak Yunian SW matur nuhun. Musna amin. Tadi Pak Muhammad Rifai apa tadi Pak Muhammad Rifai ya. Mudah-mudahan tadi apa komennya Pak Muhammad Rifai belum saya baca. Tem Iswar amin. Pak Mas Tuki, Pak Muhammad amin, Pak Ahmad Rifai luar biasa yaitu syukron. Oh Masya Allah. Pak Ahmad Rifai mudah-mudahan selalu sejahtera. Tadi siapa Pak apa tadi? Pak Supri ya. Tadi siapa? Kang Abdul Papua amin. Ini Pak Supri. Mbak Ella Badri terima kasih Pak Ustadz ilmunya. Semoga bermanfaat. Munadi Akhira terima kasih ilmunya Ustadz. Siap. Oke, Mamah Inam, hatur nuhun, Bu Maisaro An-Najah, terima kasih ya. Pak Tab, alhamdulillah. Meski sambil diganggu cucu tuh kan. Awas jangan sampai mengganggu. Cucu itu bukan pengganggu, gitu. Ya. Pak Diwaluyo, Kang Dendo cepat sembuh ya. Temimin apa tadi? Pak Abdul Hamid, amin, syukron Pak Ustadz. Mohon izin pamit, monggo. Tem Iswar, dalam kesibukan selalu terpaut dengan live ini. Masya Allah, luar biasa nih. Tem Iswar, semoga berkat Tem. Pak Abdul Hamid, amin, syukron Pak Ustadz. Mohon izin pamit, monggo. Pak Mas Tuki, amin. Tadi sudah baca doa ya, kita tutup dengan Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana pantunnya? Mbak Yustina, terima kasih Mbak Yus. Mudah-mudahan sehat selalu ya Mbak Yustina ya. Kemudian Mbak Sila. Pak Sila apa Mbak Sila nih? Terima kasih Pak Yai. Tukang bubur. Alhamdulillah Kang Akung. Terima kasih Mama Inam. Mama Alvin mana nih Mama Alvin tadi? Kang Dendo orangnya gagah. Kalau jalan pakai sepatu. Terus? Pak Anap. Makasih Pak Yai. Oke. Terima kasih hari ini saya tutup ya. Mudah-mudahan Selasa depan kita bisa dipertemukan lagi oleh Allah. Tetap semangat dan mudah-mudahan selalu mendapat keberkahan. Mbak Yustina, terima kasih Pak Ustadz ilmunya. Mama Inam, amin. Ya. Pak Mahmud Al-Banjari, amin. Semoga biaya sehat selalu dan semoga kita semua digolongkan yang tidak terlalu cinta dunia. Ya, artinya disimpan di dunia. Di tangan gitu ya Pak ya. Jangan disimpan di hati. Kang Dendo Sukron, Yai Kobil tuh. Pak Bahrudin hatunun, Pak Guru, doakan saya istiqomah. Insya Allah Pak Bahrudin mudah-mudahan selalu istiqomah dan dalam keberkahan gitu. Amin ya. Cukup hari ini saya tutup ya.